Oke, cek cek satu. Ini udah kedengeran belum suaranya? Ini soalnya apa laptop lagi rusak, jadi bisanya pakai HP. Cuma nggak tahu nih ngontrol suaranya gimana. BTW udah kedengeran belum? Aman bro, aman. Aman, alhamdulillah. Oke oke. Suaraku jelas juga nggak sih? Eh, Kenapa Mas Fajar? Suaraku jelas nggak sih? Jelas juga ya? Alhamdulillah, jelas jelas jelas. Oke, eh hadirin dan hadiroh semua, mari kita mulai karena sudah jam berapa ini sekarang? 20 lewat 11 waktu Indonesia Bogor. Oke, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini malam yang nggak biasa sih sebenarnya. Karena kalau malam-malam sebelumnya, malam-malam biasanya mungkin kita masih bisa ya bersenda gurau atau kemudian kita masih bisa untuk ya mikir macam-macam gitu ya. Malam ini tuh kayaknya agak jauh lebih more seriously gitu ya. Karena kondisi yang dalam beberapa hari terakhir nih cukup ya teman-teman semua tahu lah gitu ya. Oke, tapi saya mendoakan terbaik ya buat teman-teman semua dimanapun berada ya, baik itu di daerah yang sedang dalam terempat dalam namanya suhu yang atau temperatur yang panas maupun yang masih adem-adem aja gitu. Semoga teman-teman semua dalam limpahan rezeki, maghfirah dan pertolongan serta lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada kita baginda Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita termasuk dalam orang-orang yang diberikan syafaat di akhirat kelak. Baik, sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di Zoom di Hike pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin bisa absen dulu dari mana aja ya. BTW kita nggak ada intel kok di sini, jadi aman gitu ya. Silakan absen-absen dulu yang udah yang udah hadir bisa di say hello gitu dari asal dari mana gitu ya supaya kemudian kita lebih akrab ya gitu. Dan apa namanya, kalau teman-teman mengamati dan tentu teman-teman harusnya ini ya tahu gitu ya bahwa apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir gitu ya. Tapi BTW mungkin saya mau nyapa dulu Mas Fajar nih. Mas Fajar, halo, assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lumayan lama banget mas kita nggak ketemu. Sama. Gira, Giliran ketemu judulnya kayak gini. Iya. Parah sih. Kalau judulnya sih sebenarnya Ini nggak ya? ada masalah ya. Iya. Yang masalah tuh momennya gitu. Iya. Makanya waktu. Momennya terlalu Oh pas Jogja. ini. Iya iya. Ya alhamdulillah sih baik. Alhamdulillah. Kemarin kita juga baru agenda. Ini Palembang mas ya. Hmm. Ketemu Mas Abizar juga Oh. sama teman-teman Hype juga gitu. Hmm. Jadi alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya mas? Oke. Alhamdulillah Bogor aman Aman walaupun ya. bau-baunya agak mau mencekam ini ya. Iya. Saya sudah diperingati sama teman-teman sama orang tua saya untuk nggak keluar rumah jam 10 gitu. Hmm. Hmm. Karena Iya. ya udah mulai ada penyisiran lah gitu. Imbas Oh. dari yang imbas dari yang Jakarta kemarin gitu. Karena Jakarta itu kan dari Kamis ya, Kamis, Jumat ke Sabtu. Nah, pas di Sabtu itu ternyata ada juga di Depok. Saya lupa di Hmm. lokasi mana gitu, yang kemungkinan besar ke sini, imbasnya ke sini gitu. Bahkan kabar Hmm. terakhir kalau tidak salah itu kemarin ya atau kemarinnya lagi. Jadi
akan ada pergerakan massa ke masing-masing markas Brimob, gitu. Jadi harus agak sedikit inilah, apa namanya, siap-siap dikit lah gitu. Dan di Bogor sendiri, semua sekolah, kalau di kota ya, Iya. itu semua sekolah diinstruksikan untuk belajar jarak jauh. Namanya sekarang di Kota Bogor pada online. Gitu. Jadi ya Kayaknya lebih ke sinyal sih. Mas suaranya agak kersek-kersek sih, patah-patah ya. Aman ya? nggak pakai wifi. Hmm. Ini apa ya, saya atau yang Kayaknya sinyal sih. hmm, pakai wifi masih ngawur nggak sih? Lah, saya Oke, sembari Mas Bram setting-setting ya teman-teman ya. Di sini dari mana aja teman-teman yang udah hadir. Tapi sebelumnya terima kasih ya teman-teman udah pada hadir untuk acara malam hari ini yang cukup luar biasa ya judulnya, politik dan Islam dan politik gitu. So, ya pertanyaan tadi teman-teman di sini dari mana aja yang udah hadir? Tadi kalau nggak salah dari Jogja ya. Kalau yang dari Palembang ada nggak? Yang dari Palembang? Maluku Utara, luar biasa. Maluku tuh deket Makassar lah ya. Makassar ya. Kayak lagi anget-angetnya ya. Ke arah sana. Jakut, oke. Tangerang ke, oke. Tangerang ya. Aku dulu pernah di Tangerang. Di Tangerang aku sekitar 3,5 tahun. Aku dulu di Cikupa. Di tahun 2014 deh. 2014 sampai 2019. Ada Lombok, Dobi kakak di Obi. Obi itu apa? Obi. Kalau Lombok aku ada teman sih. Kebetulan kita dari komunitas yang berbeda, komunitas sama gitu ya. Nah di Lombok aku punya teman namanya Faris. Kalau kenal ya. Oh ya tadi Obi apa? Siapa? Ini Mas atau Mbak? Atau ada dari Lombok macam-macam ya. Dari Jakarta. Almahera. Almahera. Oh, bagaimana ya Almahera? Ini agak sedikit maluin sih. Bahas politik dan Almahera. Almahera itu Almasiara Sulawesi ya dia? Iya ya, Almahera. cek cek. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aman mas? Aman Aman lah aman ya. aman. Nih Siap, siap, siap. HP-nya ini. Ya. Nyun saya Ah, ini apa lagi rusak laptopnya ini. iya, iya aman, aman.
Oke, Oke, oke. kita Nah, mau lanjut. ntar. Tadi absen-absen, aduh, saya nggak baca, nggak gini tadi. Iya Ada yang sih, dari aku mana tadi aja? absen. Oh, Hama. Aku tadi absen, Mas. Absen sama teman-teman tadi. Ada yang dari Jakarta Utara, ada dari Lombok, Halmahera, Maluku. Halmahera jauh Palembang. juga ya. Halmahera tuh Maluku, kalau nggak salah. Iya, Maluku. Iya, arah-arah Sulawesi kan sih. Palembang hadir juga, Kak. Oh, Palembang ya. Oke. Oke. Tadi ada yang dari Jakarta Utara. Yang di Jakarta Utara stay safe ya, soalnya masa lagi lumayan ganas nih ya. Iya, Setelah iya. ke rumah Pak Ahmad Syahroni aja habis gitu. Dari Jakun. Iya, iya. Iya. Memang lagi Pak Ahmad Syahroni lumayan itu, tegang. iya, betul. Hmm. Terutama di daerah-daerah sekitar. Oh iya, Polda, terus Hmm. Makobrimob sempat kena juga kemarin, terus Pak DPR nih yang adem-adem aja nih DPR. Iya. Masalahnya itu pagar Oke. sama gedung tuh jauh banget ya. 400 meter. Kalau Iya, udah pernah kayak baca tuh 400 meter. jauh banget sih. Jadi kalau ya kalau mau bertahan ya bisa panjang juga, apalagi setinggi itu kan. Kalau Benar. Brimob kan deket tuh gedungnya, jadi ya Iya. tepat. Kalau Makobrimob itu pagar agak kayak benteng gitu, habis itu langsung gedung dia. Iya, langsung gedung. Ya itu menyesuaikan dari area Jadi, perkotaan kan. Hmm. mm-mm. Betul sekali, betul. Ya, gitu deh ya. Kalau yang dari Oke, Jogja tadi kayaknya ada kan dari Jogja? ada di Jogja tadi Mas. Apa? Ada yang dari Jogja? Oh, entar. Tuh. Dari Bandung, Kak. Dari Bandung. Bandung, Oke. Bandung, Bandung. Yang mana kalau boleh tahu? Ramai juga di Bandung. Hampir apa gedung sate Kayaknya hampir Pak Bandung kebakar. juga lagi panas nih. Bandung, Jogja. Iya, lagi Di makanya kan daerah mana? banyak yang diliburin sekolah juga. Di gedung Hmm. sate sama Bandungnya? di gedung DPR-nya. Soekarno-Hatta, Margahayu, atau yang lagi panas tuh Gasibu atau mana? Ya, agak sibuk. Gaji Buta apa? Gedung ya? Iya. Iya, tempat lah ya. Tapi kalau di Palembang sih aman sih. Palembang jam setengah enam udah selesai. Bersyukurnya DPR-nya keluar. Diambil sumpah. Jadi langsung tenang masa ya. Tapi emang sih kalau rata-rata daerah yang ini ya, yang rawan akan konflik itu ya Jawa dan sekitarnya sih. Tapi kemarin yang sangat mengejutkan itu di daerah Makassar ya. Makassar itu gedung DPR-nya, wah, luluh lantak. Parah banget. Oh, out lagi ya? Oke, bentar ya. Hmm, aku coba kondensin ya, teman-teman ya. Bentar, aku minta waktu ya 1 menit ya. Cek, cek. Astagfirullah, nih ngawur nih sinyalnya. Gusti, Gusti. Mas Fajar di mana ya? Oh, ah, ini apa jaringan?
Cek, cek. Ini apa sayanya ya? Bentar. Ada nih. Dah. Halo, cek, cek, cek. Satu, dua, satu. Dah. Mas Fajar nggak ada? Oh, nggak ada. Oke. Oke, teman-teman semua, ini BTW kedengeran nggak? Ini dari tadi sinyalnya ngawur ini. Kedengeran nggak suaranya? Atau mungkin kalau putus-putus mungkin juga bisa disampaikan kira-kira ini suaranya jelas apa tidak, putus-putus atau tidak gitu ya. Aduh nih, negara kacau ini. Dengaran ya. Nih, dari tadi nyebut terus nih dari tadi. Aduh. Ya tapi beginilah ya teman-teman semua. Keadaan emang lagi rungsing sekarang ya. Dan tentu teman-teman semua sepakat bahwa keadaan kita emang lagi begini sekarang gitu ya. Tapi BTW teman-teman semua, karena tema malam hari ini adalah Islam dan politik gitu ya. Jadi mari kita membuka. Ini Mas Fajar udah ada nih. Mas Fajar, halo. Ya, halo. Alhamdulillah. Nih saya kelempar sama Indigo. Kok Indigo sih, IndiHome gitu ya. Ada nih akhirnya ini pindah tethering nih. Ya, Oke, harap oke. maklum ya teman-teman, karena wilayah Bogor lumayan mencekam juga dari ini ya. Iya. Sinyal juga Mas ya. Iya. Kalau Tapi nggak salah, alhamdulillah kalau nggak cuma salah ada berita itu apa kan cuma server server dibakar juga tuh. kenapa? Mas Fajar? Kayak kotak server itu kayak dibakar gitu. Itu Jakarta kalau nggak salah. Jaringan. Oh, Jakarta ya? Oh, Jakarta, iya. Dan itu nggak mungkin yang demo kemarin sih. Itu pasti ini ya kita nggak perlu sebut sinilah siapa. iya, iya. Saya saya masih apa namanya masih punya masa depan. Ya gitulah ya. Tapi teman-teman semua, mari kita memulai pembahasan malam hari ini ya, Islam dan politik ini dengan ya sedikit cerita lah, mungkin intermezzo dari saya gitu ya. Jadi di Ramadan 2 tahun lalu kalau nggak salah, ya 2 tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Ceritanya saya itu habis nge-MC di satu acara bukber di kampus gitu. Jadi itu acara bukber dari salah satu lembaga amil zakat lah gitu, lembaga amil zakatnya kampus kalau nggak salah. Yang itu juga sekaligus santunan anak yatim. Nah, maghrib usai, terus orang udah pada pulang, terus sisa panitia, saya ya sebagai MC ya biasalah apa namanya merenggangkan badan dulu gitu. Nah, ternyata saat itu nasi box tuh sisa lumayan banyak, ada kali berapa belas gitu ya. Nah, kemudian panitia, salah satu panitianya, kakak tingkat saya itu bilang, ya udah ini apa siapa yang mau bawa gitu. Nah, waktu itu saya disuruh bawa pulang. Cuma saya bilang, saya waktu itu lagi diet gitu. Jadi nggak makan banyak-banyak. Nah, kakak tingkat saya ini memberikan saya ide yang brilian dan saya sangat salut sampai sekarang sama beliau. Ya udah, ntar kalau misalkan ada orang butuh kasih aja. Ya sudahlah, saya bawa tuh sekitar 2 box lah gitu kan. Apalagi motor saya bagasinya nggak gede gitu. Nah, kemudian saya keluar kampus, lalu kemudian berjalan di jalan ring road itu, dan dalam perjalanan itu saya menemukan ada satu bapak-bapak membawa gerobak pemulung gitu bersama dengan seorang anaknya laki-laki. Nah, lalu kemudian di momen yang tepat itulah kemudian ya saya sampaikanlah amanah dari kakak kelas saya itu 2 box nasi kotak kalau nggak salah. Nah, eh, tapi yang bikin agak meweknya adalah baru berapa ratus meter dari titik setelah saya ngasih itu, saya menemukan
seorang bapak-bapak yang sedang menggendong sebuah karung isinya plastik gitu ya, yang kemungkinan besar adalah beliau adalah pemulung gitu. Yang dimana saya saat itu bergumam gitu. Itu kalau saya bawa mungkin lebih banyak gitu, mungkin 4 atau 5 box. Ya mungkin bapak itu juga akan kebagian gitu. Dan saya akhirnya menyadari di saat itu bahwa saya tahu bahwa peran politik itu penting. Ya, kenapa? Karena eh, kemampuan individu untuk menolong tentu saja terbatas dong gitu. Sekaya-kayanya kita gitu. Tentu kemampuan kita untuk menolong individu itu sangat-sangat terbatas. Nah, maka diperlukan sesuatu yang sifatnya apa ya? Sesuatu yang sifatnya struktural dan sistematis untuk bisa mengayomi hal-hal seperti itu. Nah, makanya disitulah pentingnya keberadaan politik gitu. Dan kalau teman-teman lihat di dalam Al-Quran gitu, ada banyak ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa betapa kita itu butuh politik gitu. Kayak misalkan eh, ketika teman-teman ngomongin soal zakat gitu, ya. Zakat itu kan ada ini kan sama niyata asnaf. Ada 8 orang, 8 golongan yang berhak menerimanya gitu. Nah, dan salah satu di antara sekian banyak penerima itu adalah amil zakat. Tapi dalam banyak penjelasan ulama, amil zakat yang dimaksud adalah amil zakat yang diutus oleh negara. Jadi orang yang ditugaskan oleh negara untuk memungut zakat. Nah, pertanyaannya apakah itu ada sekarang? Nah, mungkin Basnas saja gitu. Kayak gitu. Dan apa namanya? Zakat yang selama ini kita bayarkan itu belum punya dampak gitu ya, karena tidak dimobilisasi dengan baik gitu terhadap 8 asnaf ini gitu. Yang ada malah nih duit-duit zakat kita ini mau dia baca berita lah. Saya tidak mau mention di sini gitu ya. Biar teman-teman cari aja lah. Maksud saya Kolaborasi mau dia gitu. apa? Nah, iya pokoknya gitulah. Nah, atau misalnya kita ngomongin soal eh, orang yang membunuh gitu ya. Kalau teman-teman sadar hari ini kita itu sedang di apa namanya ya, diterpa banyak sekali berita-berita di mana nyawa tuh murah banget harganya ya. Dan kayaknya untuk menghilangkan nyawa tuh gampang sekali gitu. Tapi tidak ada semacam satu konsekuensi yang bisa membuat orang berpikir sekian ribu kali untuk menghilangkan nyawa orang gitu. Nah, dan apa namanya itulah kenapa kita butuh politik. Dan ada banyak hal lain lah gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga antara Islam dan politik itu sebenarnya adalah ya saling apa namanya? Saling melengkapi atau lebih tepatnya politik sebenarnya adalah bagian dari Islam juga. Gitu. Ya, kenapa? Karena politiklah yang akan memanajemen semua hal sehingga bisa ditempatkan pada tempatnya gitu. Ya, yang menempatkan orang miskin tuh harus ditempatkan seperti apa, yang menempatkan the guilties harus ditempatkan seperti apa, yang menempatkan apa namanya pendapatan negara itu harus diberlakukan kayak apa, kemudian kita mau belajar itu seperti apa kayak gitu-gitu. Semua hal yang menyangkut kehidupan kita secara baik secara perintilan maupun secara garis besar itu diatur dengan politik. Seperti itu. Nah, mungkin kalau dari POV-nya Kang Fajar mungkin gimana? Kalau dari POV ya, yang namanya kita kayak gitu, kayak aku nih skala kecil gitu ya. Kalau misalnya udah berkeluarga gitu, kita dengan istri kita itu otomatis kan ada sebuah namanya diskusi gitu ya. Atau kita dengan teman gitu, ada sebuah eh, ya saling kasih pendapat satu sama lain. Terus juga ingin menuju sebuah tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Entah itu kalau dengan teman
bikin project apa, kalau seandainya dengan istri itu bikin rencana apa untuk kedepannya gitu ya. Nah itu kan kan bisa disebutkan bahwasanya keluarga itu adalah miniaturnya negara gitu. Kalau istilahnya kan otomatis dengan cara kita seperti itu, ya itu sebetulnya udah menyangkut politik dengan artian di KBBI ya. Ya salah satu Betul. dalam istilahnya itu ya politik itu mengenai urusan kita masing-masing secara kolektif, secara orang banyak gitu ya, yang terorganisir untuk kepentingan bersama yang tinggal dalam suatu wilayah gitu ya. Nah, kalau yang versi kecilnya itu tadi kita dengan orang lain itu sebenarnya udah politik. Jadi politik itu sebenarnya istilah yang bukan kayak, "Woi, kalau kalau bahas seperti ini tuh harus kalangan-kalangan yang eh, mapan banget baru bisa bahas Elit. gitu." Enggak. Tapi di apa namanya di kayak kita-kita ini aja sebetulnya politik itu udah jadi hal yang lumrah ya. Cuman memang di era sekarang itu memang hal-hal seperti itu kayak dikastakan seperti itu. Yang bagusnya sebetulnya ya hal-hal semacam ini juga dibahas sama emak-emak gitu ya. Nah kalau seandainya teman-teman menyadari bahwa saya politik itu penting dan seberapa menyeluruhnya eh, orang itu memprioritaskan tentang politik gitu ya. Itu teman-teman bisa cross check di pasar. Kalau pasar udah membahas politik, itu berarti emang udah yang pertama udah urgent banget. Yang kedua, memang ke apa namanya informasi itu udah merata gitu. Jadi ya itu tentang apa yang aku dapat ya tentang politik tadi. Tapi betul sih ketika kata Mas Brams itu kayak judulnya ya kayak seolah-olah terpisah nih Islam dan politik. Tapi sebetulnya ya Islam politik itu adalah bagian dari Islam. Contoh seperti halnya tentang zakat tadi aku mau sangkut pautin di eranya ketika Rasulullah SAW wafat itu dilanjutkan kepemimpinannya oleh Abu Bakar. Pada saat itu kan banyak yang nggak bayar zakat gitu ya. Pertama kali itu yang ditumpas ya. Kalau nggak ada politik ya nggak ada yang bisa menerapkan bahwasanya pajak itu kan emang harus dibayarkan gitu. Tapi ada yang tidak patuh ketika mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW meninggal, mereka ujungnya nggak patuh. Kalau nggak ada politik, nggak ada keputusan di sana. Padahal pajak itu adalah rukun Islam kan, termasuk rukun Islam yang harus ditegakkan seperti itu. Yang kedua, yang poin keduanya adalah ketika pas pada saat Rasulullah SAW sudah meninggal, banyak banget yang ngaku-ngaku Nabi. Bayangin di era sekarang, kalau seandainya banyak banget yang ngaku-ngaku Nabi, siapa coba yang mau, yang apa namanya, yang mau negakin kan? Orang malah banyak bingung gitu, banyak bingung, oh, ini benar nggak sih? Ujung-ujung malah ke aliran sesat gitu ya. Jadi sebetulnya kalau tentang politik itu kan memang ada suatu masyarakat yang di sana itu eh, tergan saling ketergantungan satu sama lain dengan punya peraturan tinggal di sebuah wilayah. Nah, balik lagi di wilayah itu apa yang diterapkan di sana? Apakah sistem adat? Kalau zaman dulu kan kita tahu nih budaya mana yang nilainya paling baik di sana itulah yang ditetapkan gitu ya. Maka ketika ada sebuah seperti itu ya tentang politiknya itu tergantung dari perspektif mana nih. Apakah kalau seandainya kayak di zaman dulu belum ada Islam, ya kayak hukum rimba lah segala macam ya, yang masih sekarang itu masih berlaku gitu. Sampai sekarang kayak ada penjarahan lah segala macam itu kan hukum rimba kan kita. Jadi kan sebetulnya nggak dibenarkan dalam Islam. Nah, kalau saya coba kalau dengan pandangan Islam kan politiknya itu yang pastilah apa namanya nggak dibiarkan kalau tentang penjarahan. Masalahnya penjarahan itu adalah akibat. Sebabnya apa dulu? Nah, kalau Islam sebabnya itu yang dihancurkan gitu. Sebabnya itu yang apa namanya diantisipasi. Jangan sampai ada sebab ujungnya jadi akibat yang kayak gini kan. Malah masyarakatnya yang jadi salah gitu. Padahal kan masyarakat hanya ikut hawa nafsu mereka. Sebetulnya kalau kita telisik ya, kalau mereka tuh diurus bukan hanya perut aja yang diurus tuh tapi pikiran mereka diurus. Terus juga ada aturan yang jelas. Kalau sekarang kan nggak ada aturan yang jelas. Walaupun yang dibilang ya demokrasi lah segala macam, tapi coba lihat hasilnya kayak gimana gitu. Gitu. Coba kita kalau sana bandingin nih, teman-teman, insya Allah sih pasti tahu ya apa namanya, bukan pasti tahu ya.
teman-teman bisa cross check di masa-masa kejayaan pada zaman dulu. Islam tuh bukan hanya dikotakkan saja sebatas di ibadah-ibadah ya. Mungkin Mas Bram sudah paham ya tentang bahwasanya Islam itu bukan hanya terfokus pada ibadah makdo saja, tapi ada hal-hal yang lain diatur di sana seperti itu. Contoh, minimal milih imam aja itu kita berpolitik, teman-teman. Milih imam sholat itu kita berpolitik. Mana yang paling bagus masuk kriteria ketika sudah diangkat imam. Pada saat itu kan imam memimpin. Setahu sholat safnya yang kosong silakan diisi ke depan. Itu kan politik itu, teman-teman. Tapi dengan cara itu kita mengatur ibadah. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang contoh nih ya, naik haji nih. Kalau kita nggak berpolitik, tiba-tiba kayak gini, kejadian kayak gimana? Berapa T bro? Tiba-tiba dikorupsi. Gimana coba? 14 tahun orang nunggu, udah nabung segala macam, tiba-tiba kayak nggak ada kejelasan. Nah, politiknya udah nggak jelas, yang dikorbankan adalah orang-orang yang mau ibadah. Coba kalau ibadah tanpa politik, bayangkan teman-teman. Apalagi dengan hal-hal yang lain. Urusan sama Tuhan aja, kita tuh kalaupun nggak berpegang tentang politik yang perspektif secara Islam aja kita diganggu, gimana dengan cara yang lain kan? Kayak gitu. Jadi ya kalau seberapa penting sih politik di dalam Islam, ya itu penting banget gitu. Ketika Rasulullah di masa-masa jahiliyah aja, ya teman-teman ya, masa-masa jahiliyah aja, itu politik itu penting. Sebelum Islam masuk, gitu ya, wahyu turun, sebelum Rasulullah SAW lahir, itu politik itu dilakukan oleh orang kafir jahiliyah ketika Ka'bah hancur karena banjir. Mereka itu menetapkan ketika mau dibangun lagi, kan mereka itu musyawarah ini dibangun nggak nih? Oke, dibangun. Tiba-tiba ada yang ragu mau ngancurinnya, mau direnovasi, ragu tuh. Ketika ragu, ada yang mencoba satu, nggak apa-apa, udah bangun. Dan dibangun di situ musyawarah lagi. Ini uangnya pakai uang apa? Mereka di situ pun mikir, musyawarah di sana, berpolitik di sana. Oh, uang ini harus uang yang halal gitu. Pada zaman dulu itu Ka'bah itu persegi panjang, kalau sekarang persegi 4. Karena kenapa? Karena uang halal itu nggak cukup pada saat itu. Jadi ya politik itu walaupun uh, uh, walaupun di luar dari Islam nggak ada urusan politik ya, nggak ada siasahnya, itu kan kita nggak bakal ngasilin sesuatu atau produk-produk yang kita bakalan pakai gitu ya. Dan berapa namanya nih, kalau jadi Islam itu kompleks dan dan menyeluruh gitu ya. Jadi ya urusan potong kuku aja kita diatur, apalagi potong ini ya, potong leher bagi konsekuensi bagi orang yang membuat kesalahan gitu. Jadi ya uh, kalau dibilang politik penting banget atau enggak, itu di dalam Islam penting banget sih teman. Yes. Mungkin boleh dilanjut Mas. Tapi emang kalau kita perlu membreakdown ya Mas Fajar dan teman-teman semua, sebenarnya tuh pandangan orang soal politik itu sejak awal itu emang sudah keliru gitu. Kenapa? Karena pandangan orang soal politik hari ini itu berangkatnya dari apa yang jadi pandangan Barat soal politik gitu. Siapa dapat apa dan benefitnya apa gitu. Ya, jadi politik itu adalah tentang mendapatkan sesuatu gitu. Ya, kalau dalam ranah yang lebih spesifik lagi itu adalah soal kekuasaan gitu, soal power. Makanya kenapa hari ini kesannya adalah yang bisa membicarakan politik adalah kaum elit saja gitu.
karena hanya mereka yang punya akses terhadap kekuasaan gitu. Ya, apa namanya? Ya kalau bahasa salah satu anggota DPR mah rakyat jelata lah gitu kan. Nah, itu bukan bukan apa ya, bukan porsinya untuk membahas politik menurut mereka gitu. Kenapa? Karena politik itu selalu yang dibahas adalah kekuasaan, maka seolah-olah politik itu tidak relate bagi masyarakat karena yang bisa masuk kekuasaan hanyalah elit gitu. Makanya kenapa pemahaman atau mindset kita dalam memandang politik itu memang harus diubah gitu. Seperti apa yang Mas Fajar bilang tadi soal apa namanya? Nyambung kan? Oh ini. Tutup lagi deh. Nah, eh, jadi benar tadi apa kata Mas Fajar tentang memanage urusan banyak orang. Itu politik. That's the politics gitu kan. How to manage apa namanya too many people interest gitu. Ya, jadi bagaimana kemudian kita mengatur apa yang jadi urusannya masyarakat gitu. Itulah mindset dari politik gitu. Nah, karena mindset yang keliru inilah kemudian akhirnya masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi sama politik atau bahasa bahasa kerennya apatis gitu. Karena merasa politik gak ada ngaruhnya buat hidupnya gitu. Ya, dia nyoblos 5 tahun sekali tapi hidupnya ya begini-begini aja atau bahkan lebih lebih nelongso gitu kan. Kayak gitu. Dia orang bela-belain salah satu calon gitu. Kalau dia menang nggak dapat apa-apa, kalau dia kalah ya yang ada ya dibully gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang sudah saatnya kita untuk memulai memperbaiki apa yang sudah rusak sekarang, dimulai dari memperbaiki mindset gitu. Mungkin sedikit promosi ya, malah promosi lagi. Mungkin teman-teman kapan-kapan bisa buka YouTube-nya Bramstock Media, lalu dicari di playlist Politalk. Terus di situ ada pembahasan tentang politik tentang political fallacy judulnya. Jadi kesalahan dalam berpolitik gitu. Dan saat itu kita bahas bersama mantan anggota DPR Pak Hanafi Rais gitu. Dan menurut beliau, kesalahan pertama kita dalam berpolitik adalah kesalahan dalam mindset politik seperti apa yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Gitu. Kesalahan kita dalam memandang politik inilah yang kemudian akhirnya merembet kemana-mana. Dan salah satunya apa? Yaitu elit memandang bahwa rakyat tuh nggak tahu apa-apa dan nggak peduli apa yang mereka lakukan. Yang penting mereka nyoblos ya gitu-gitu, yang penting mereka bayar pajak gitu. Sedangkan rakyat menganggap bahwa elit itu nggak peduli sama mereka dan politik nggak ngasih apa-apa buat mereka, kayak gitu. Sehingga apa? Ya itu yang terjadi gitu. Ya, sehingga sekarang ya buat teman-teman semua nih ya, mungkin teman-teman di sini ada yang punya saudara kayak atau ada yang punya rekan kerja atau rekan kuliah. Nah, diskursus ini emang harus dimulai dari tadi, bagaimana kita mengubah mindset kita soal politik. Bukan lagi soal how to get power, how to use power, and how to defend power. But politics is how to manage the people interest gitu. Gitu. Jadi bagaimana cara untuk memanajemen urusan umat gitu atau urusan publik. Gitu. Itu yang pertama gitu ya. Jadi bagaimana kita mengubah mindset kita soal politik. Oh ya, BTW sebelum ke Mas Fajar, kalau ada yang mau nanya nanti tinggal di chat aja ya. Gitu. Ini Anda persilahkan dulu nih. Kalau nanti ada yang mau nanya nanti di chat aja gitu ya. Mas Fajar mungkin ada yang mau tambahin?
Iya. Oh iya, nambahin juga. Jadi teman-teman silakan chat kalau ada yang mau tanya, sama mungkin boleh masih open apa namanya open mic gitu ya. Kalau ada yang mau langsung bicara gitu ya. Hmm, ya. Mas Fajar ada yang mau tambahin nggak? Em, Tambahnya sih ya, kalaupun memang dibilang gini ya, kebanyakan yang fenomena sekarang itu kayak seolah-olah eh, politik itu kita bahas mungkin yang fundamentalnya basicnya udah dibahas sama Mas Pram tadi. Jadi tentang mindset politik itu seperti apa yang betul gitu ya. Kalau aku ngambil fenomenanya itu adalah pembelahan. Sekarang itu teman-teman pasti bukan pasti ya, sering temuin. Kalau seandainya gini, ada istilah di mana kalau seandainya kita di masjid nih bahas politik coba. Hmm. Di masjid ya bahas politik. Itu kebanyakan jangan bahas-bahas politik di masjid, ini masjid loh, kita apa namanya kita nih, ini nih tempat ibadah gitu. Padahal kalau dari historinya itu Rasulullah SAW membahas apapun itu di masjid, pendidikan di masjid, terus juga bahas tentang strategi berperang pun itu di masjid, ngurus umatnya juga di masjid. Terus juga kalau sana ya ada apa namanya, ada orang safar itu ya tinggalnya di masjid gitu. Jadi ya memang kalau di dalam Islam ya bukan hanya sebatas di luar masjid saja, tapi di dalam masjid pun itu diuruskan apa namanya secara politik gitu. Jadi ya sebetulnya eh, bahaya sekali ketika ini masuk ketika Mas Bros bilang itu tentang mindset itu tadi. Nah itu sekarang kayak kayak kita nih ya rata-rata kalau orang yang berislam itu seolah-olah kayak kayak anti banget tentang politik gitu. Padahal itu penting banget, penting banget. Jadi ya, ya kalau misalnya ada kotomi atau pembelahan-pembelahan yang seperti itu ya, jangan sampai kita hanya jadi orang yang apatis itu. Kalau seandainya ada apa-apa, walaupun kita nggak bisa rubah ya, nggak bisa berubah sekarang gitu, tapi minimal di benak kita itu menolak sesuatu, gitu, menolak sesuatu yang kalau seandainya kita bisa diskusikan ya silakan didiskusikan dengan teman-teman gitu ya. Dan apa namanya dan kalau gitu. Iya, sekarang itu saya ada tata aturannya gitu. Kalau misalnya di era sekarang kan kita tahu bahwasanya yang dipakai itu adalah rata-rata kan sistem demokrasi gitu ya. Nah, apakah ada opsi-opsi yang lain kalau misalnya ini nggak jalan dengan semestinya gitu? Atau memang sebetulnya apakah udah diragukan? Kalaupun ya udah diragukan, sebetulnya hasil yang sekarang itu ialah kita yang udah diterapin gitu ya. Jadi gitu, tentang apa namanya, pembelahan yang ada di masyarakat sekarang gitu ya. Nah, kalaupun tidak sekarang, ya mau kapan lagi gitu, kita kan peduli dengan politik gitu ya, peduli dengan urusan orang banyak. Nah, mungkin ada sebagian orang, oh apa sih, kita juga nggak dapat apa-apa, oh, yaudah golput aja deh. Ada yang ngomong kayak gitu kan golput, tapi nggak mau bertindak, ya, nggak mau berpikir gitu ya. Nah itu bahaya banget sih. Minimal kalaupun golput gitu ya, minimal berpikirlah untuk apa namanya, kira-kira apa yang bisa dirubah ya. Nah, dan teman-teman kalaupun memang kita apatis gitu, urusan politik itu pun bisa bagi orang yang introvert gitu ya, bagi orang yang nggak apa namanya nggak mau berurusan dengan eksternal yang apa yang terjadi di dunia luar gitu ya. Ya kalaupun memang sekalipun kamu di dalam kamar itu urusan listrik, urusan gas, makmu marah-marah, itu gasnya habis itu urusan politik. Jadi kalaupun kamu nggak mau pusing untuk makmu marah-marah ya pusinglah urusanmu yang di luar untuk berpolitik kan kayak gitu. Untuk berpikir lebih kritis lagi. Nah, yang diperlukan modal awal, modal awal ya, supaya kita tuh bisa berpikir kritis, ya kamu harus kita ya, bukan teman-teman aja, tapi aku juga harus menjaga kewarasan. Kira-kira hal apa yang memang cara berpikirnya itu
benar gitu, bukan baik tapi benar gitu. Itu sih. Mungkin ini bisa diterusin Mas tentang logical fallacy atau apa. Tapi sebenarnya karena tadi ngomongin soal aturan ya, saya tuh jadi ingat salah satu status WA saya hari Rabu kalau nggak salah sebelum riuh-riuh ini terjadi gitu. Eh, jadi sebenarnya politik itu selain tadi soal how to manage the people interest, politik itu juga tentang aturan main sebenarnya. Makanya kenapa hari ini itu orang orang berbondong-bondong untuk apa ya mengejar kursi kekuasaan, entah itu level daerah ataupun level level nasional, karena mereka itu selain mereka dapat privilege dan fasilitinya, salah satu privilege yang mereka dapatkan adalah accessible terhadap rule of the game. Jadi mereka bisa membuat aturan main, mengubah aturan main sesuai dengan ya maunya mereka gitu. Makanya sekarang itu kan ada bercandaan kan gitu. Kalau ada pejabat ketilang ketilang sama polisi karena lampu merah, itu bukan apa namanya bukan tilangnya yang diproses, tapi lampu merahnya yang dicopot gitu. Kayak gitu. Kenapa? Karena penguasa punya akses untuk apa mengutak-atik aturan main gitu. Nah, itu dalam sistem hari ini. Makanya kenapa orang zaman sekarang, dalam sistem yang sekarang, itu berbondong-bondong untuk menjadi penguasa. Gitu. Sedangkan dalam Islam, aturan main itu yang menetapkan tunggal. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aturan main itu, dari pertama kali Quran turun di tahun 600 Masehi itu, sampai 2025 sekarang, dan selamanya sampai kiamat, aturan main itu nggak akan berubah. Gitu. Ya, mau khalifahnya bapaknya kek atau misalkan apa namanya mau calon khalifahnya anaknya gitu atau pamannya ada jabatan apa apa hubungan kekeluargaan kayak apapun tuh tidak akan bisa mengubah aturan main dalam Islam, nggak bisa gitu. Makanya kenapa aturan dalam Islam itu akan senantiasa konsisten karena aturan main tuh nggak bisa diubah gitu. Terus kalau ada pertanyaan, lantas ijtihad gimana? Itu kan keluar dari lisan manusia. Iya, betul. Tapi ijtihad masih dalam kerangka aturan main tadi. Gitu. Ya, masih ada standarnya. Sedangkan dalam sistem yang sekarang, sistem demokrasi ini, aturan main yang dibikin itu nggak ada standarnya. Nggak ada standar bakunya gitu. Ya, orang mau bilang standar bakunya adalah kepentingan rakyat, tapi apa sih aturan yang selama ini dibikin yang sesuai kepentingan rakyat? Emang dikira pajak naik 12% itu aturan yang apa namanya menguntungkan rakyat? Mana ada? Ya, adik saya tuh pas COVID itu menggerutu tiap kali top up apa namanya top up game. Gara-gara di tahun itu game udah harus bayar pajak. Jadi 100.000 apa namanya top up point itu nggak tahu Mobile Legend atau apa, saya nggak main game jadi saya nggak tahu gitu. Itu udah include pajak 10%. Jadi yang harus dibayarkan adalah 110.000. 10.000 buat orang kiri kan lumayan ya. 10.000 tuh udah ayam geprek satu gitu kan. Gak tahu sih kalau di Jakarta ya, tapi maksudnya di daerah saya sih ayam geprek dapat gitu kan. Atau 10.000 udah bisa beli apa? Beli Indomie 3. Ya kurang gope sih, tapi maksudnya bisa lah gitu. Atau misalnya beli apa? Beli jajanan gitu. Ya, 10.000 tuh banyak loh. Ya, itu pas PPN masih 10% itu. Ya, pas PPN masih 10%. Terus tahun berapa naik 12, sorry, naik 11. Habis itu tahun ini yang tadinya mau naik 12 nggak jadi, tapi itemnya nambah. Sekarang kita mau beli kopi dalgona, aduh kalau dalgona. Apa sih kopi yang 3 ribuan itu tuh?
Bukan Good Day. Golda. Kita mau beli Golda itu, nanti ada pajaknya. Kenapa? Karena nanti itu masuk dalam pajak minuman berpemanis. Gitu. Jadi, apa namanya, jadi sekarang orang kalau kan ada trennya tuh, orang kalau stres tuh nongkrong di Indomaret sambil minum Golda kan gitu. Nah, sekarang stresnya nambah karena Goldanya harus bayar pajak juga. Jadi Golda yang 3.000 itu kena pajak. Pajaknya berapa nggak tahu nanti. Tapi kalau misalkan pajak yang gede, wah lumayan juga kan. Golda yang 3.000 jadi 3,5 gitu kan gara-gara pajak. Man dikira gopek kecil apa. Ya kayak gitu. Jadi balik lagi. Selain soal manage the people interest, politik itu adalah soal rule of the game gitu. Makanya kenapa Islam itu adalah sebuah tatanan hidup terbaik karena tatanan hidup itu lahir dari yang menciptakan kita juga. Siapa Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya sesimpel gini deh. Teman-teman ada yang pernah ini nggak beli HP ini nggak? HP full set nggak? Atau HP baru atau pokoknya full set lah gitu. Atau beli barang apapun yang full set gitu. Nah, kalau teman-teman lihat itu ada apa aja? Kardus atau bungkusnya gitu. Terus apa lagi? Kalau HP biasanya ada charger. Terus apa lagi? Buku manual. Ya, buku manual. Itu pasti disertakan dalam setiap pembelian barang elektronik kita. Sekarang pertanyaannya, yang bikin buku yang bikin buku manualnya, buku petunjuknya, itu yang bikin HP apa sih HP-nya? Coba. Yang bikin buku manualnya, buku petunjuknya, itu pabrik HP-nya atau HP-nya? Coba. Dijawab coba di chat. Nah, yang bikin HP kan. Nah, pernah nggak teman-teman lihat ada HP nih? Ini HP ya, ini kan HP nih ya. HP ini tiba-tiba berpikir, aku mau bikin buku manual sendiri. Nggak ada. Nggak ada. Yang ada disambit sama pabriknya. Dan HP kan juga nggak mungkin punya inisiatif itu kan. Nah, sama kita juga sama. Rule of the game kita dalam tatanan hidup, baik level mikro maupun level makro, level besar, itu harusnya ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi daripada manusia. Dan nah, siapa yang otoritas lebih tinggi daripada manusia? Yang tentu saja yang menciptakan manusia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Itu udah alasan paling logis itu. Ya, kalau ada yang masih ada yang debat, ayo kita ketemuan. Cia, enggak, saya malas. Kayak gitulah. Tapi kurang lebih konstruk berpikirnya gitu. Makanya kenapa sistem sekarang tuh rusak, kerusakan di mana-mana karena aturan main itu ditetapkan oleh siapapun yang berkuasa. Nah, itu biasanya tidak konsisten dan cenderung berpihak kepada dari si membuat aturan main. Sedangkan dalam Islam aturan main itu yang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu konsisten dari pertama kali Al-Qur'an itu turun sampai sekarang sampai nanti kiamat itu aturan main itu akan senantiasa konsisten. Gitu. Oke, kawan-kawan sekalian, bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar atau tanggapan atau mungkin ada yang mau update wilayahnya aman apa enggak. Waduh, kita udah kayak radio aja ya. Update gitu ya, atau akun misalkan Jakarta Info atau Bogor Info atau Palembang Info gitu. Silakan disampaikan. Kalau yang mau nanya yang nanya langsung silakan raise hand, nanti setelah dipersilakan baru open mic-nya. Yang mau nanya via chat juga silakan. Ya, kita sangat terbuka kok ya. Karena kita bukan seperti wakil rakyat gitu. Yang gedungnya aja dari pagar 400 meter gitu. Oke, ada yang mau nanya atau ada yang mau menanggapi atau ada yang mau apa ya? Apa ini? Terima kasih. Syukran. Minta tolong. Air. Ya, silahkan yang mau bertanya bisa disampaikan melalui chat di Zoom atau yang nanya langsung silahkan raise hand setelah
apa namanya? Setelah dipersilakan baru open mic. Sambil nunggu, Mas Fajar ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ditanyakan, ada yang mau ditambahkan dulu nggak? Eh, apa ya? Kalau mau sampaikan sih lebih kepada kalau tapi by the way kalau Palembang sih aman sih Mas. Tapi pas terakhir ya, aku udah kasih tahu teman-teman tadi. Pas terakhir itu diminta sumpah ya. Hmm? Orang DPR-nya diminta sumpah ketika pas keluar gitu ya, diminta sumpah supaya Hmm. bisa mendelegasikan suara teman-teman yang di sana ke pusat gitu. Tuh, jadi cepat meredam ya. Mirip Dan tapi Pati dong. kalaupun memang ya bagaimana? Cuma bedanya kalau di Pati itu, Gimana? kemarin Oh di itu, Pati ya. mirip di Pati. Kan masa udah Hmm. masuk ke gedung DPRD tuh. Mau Ya. tidak mau, Dewan itu harus bikin sidang paripurna. Bahkan saking apa ya, saking eh, saking semuanya udah didudukin sama masa, anggota Dewan mau ke toilet aja diantar sama salah satu perwakilan masa, biar kagak kabur. Dan itu Iya. akhirnya masa mendesak agar sidang paripurna itu apa namanya mengusulkan pemakzulan bupati, bupati Pati, si Sudewo itu, kayak gitu. Dan Sadewa. udah diusulkan. Mm-mm. Walaupun kalau menurut beberapa info sih itu pemakzulan kayaknya bakal jadi mimpi lagi gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih. Dari siapa ini? Dari Kak Tasya Rizky. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan kakak tentang orang-orang yang menjarah rumah DPR. Gimana tanggapannya kak? Dan nggak salah kan kak, jika seorang tante ngelarang ponakannya buat ikut jarah gitu. Oh. Mas siapa dulu? Mas Fajar dulu. Salah nggak ya? Ya kalau bagi orang yang berpikirannya tuh hanya untung ya nggak salah sih, masuk akal ya. Tapi kalau kalau di kita kan nggak boleh ya teman-teman ya. Itu kan termasuk dari pencurian kan. Dan siapa yang apa namanya yang netapin bahwasanya penjarahan itu boleh? Hanya pola pikir aja yang pengennya itu kayak sebuah apa namanya sebuah pelampiasan gitu ya, pelampiasan. Jadi ujung-ujungnya ngejarah, ujung-ujungnya apa namanya ngambil sesuatu yang bukan hak bukan hak kita. Pada awalnya kan itu kan walaupun memang kita tahu gimana caranya, entah yang orang yang rumahnya itu entah dia punya usaha apa kan kita nggak tahu. Walaupun ya ya pahamlah sendiri lah ya dari sesuatu yang nggak bisa kita lihat tapi bisa teman-teman apa namanya teman-teman paham gitu pada posisi itu. Cuman kan itu bukan hak kita, bukan barang kepemilikan kita kan. Itu kecuali kalau seandainya sudah ada ditetapkan barang itu disita, terus juga dibagi, setelah dari itu ada yang membagikan ya itu berbeda lagi urusannya. Tapi tiba-tiba cukup langsung ke penjarahan, ya pencurian namanya gitu. Simple sih. Kalaupun memang nggak dibolehin Iya. sama tante ya nggak apa-apa tante, nggak usah dibolehin. Iya. Udah bagus itu, udah bagus, udah bagus. Udah langkah tepat itu. Apalagi kan ujung-ujungnya malah ketangkep kan, malah di spill yang Iya. nyuri. Dapat jam 11 M, dapat tas kek segala macem barang-barang itu. Ya, jadi Tapi malah kayak Mas Fajar, pembiasan gitu loh. ada yang lucu soal penjarahan itu ya. Gimana Jadi gimana? di penjarahan salah satu anggota DPR itu ditemukan Hmm. apa diambil dua miniatur F1, dua miniatur mobil F1. Oh. Yang satu Ferrari, satu lagi Red Bull. Nah, Hmm. itu kan insiden penjarahan itu kan kalau nggak salah ini kan Sabtu sore tuh. Nah, terus besok minggunya itu F1 itu lagi balapan. Kalau di sini jam 8 malam lah, balapannya di Belanda. Nah, Hmm. mobil Ferrari yang diambil itu ya di balapan aslinya nasibnya gimana? DNF, kena tubruk pembalap lain.
Yang Oh, akhirnya netizen bikin cocokologi. Wah, ini jangan-jangan ini apa namanya kena santetnya itu si anggota DPR itu. Terus apa namanya si pembalapnya harus mandi 7 kembang, harus gitulah. Biasa netizen suka bikin cocokologi gitu kan. Ya, ya apa namanya? Bahkan kalau nggak salah si pembalap itu pernah foto sama si anggota DPR ini dalam beberapa momen. Ada 3 kalau nggak salah fotonya gitu. Nah, ya itulah kembali jadi cocokologinya netizen tuh. Wah, jangan-jangan apa Ferrari nggak juara dunia kayaknya gara-gara nih orang gitu kan ketempelan. Tapi itu intermezzo aja ya guys ya. iya. Kayak Di era gitu. sekarang masih klinik aja. Iya. BTW, Wah, itu netizen harus ketemu pesulap merah deh. Jadi, ya. Jadi gini apa? eh, Salah satu yang sering saya bilang itu adalah kita itu kan selama ini kan melampiaskan kemarahan kita terhadap elit-elit yang kita anggap nggak peduli sama kita kan. Tapi ketika kita ada di posisi di mana apa ya, ada opportunity yang negatif, lalu kita ambil, lantas bedanya kita sama mereka apa gitu kan? Kayak gitu, ya. Mereka mengambil sesuatu yang bukan hak kita melalui perangkat negara, sedangkan kita mengambil apa yang bukan hak kita pakai tangan kita sendiri, gitu. Sama-sama mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jadi sebenarnya apa namanya, ketika kemudian kita membenarkan apa ya, membenarkan penjarahan itu dengan alasan bahwa itu dari uang kita gitu. Padahal ada cara yang baik, lantas bedanya kita apa sama mereka apa gitu kan? Kayak gitu. Mungkin agak terkesan tone deaf ya. Mungkin saya akan dianggap apa namanya, wah nggak pro masyarakat lah, apa namanya nggak bisa jaga omongan lah. Tapi kan faktanya begitu, ya. It's all about mindset, gitu. Makanya kenapa ya itu, baik lagi yang harus kita perbaiki itu yang mindset kita itu gitu, ya. Tolong apa namanya kita tuh jangan kayak Robin Hood lah gitu kan. Robin itu kan walaupun membantu orang miskin tapi kan cara dia untuk get apa namanya get the money untuk apa nolong orang-orang miskin itu kan juga salah kan dengan ngambil dari istana gitu kan apa namanya nyuri dari istana gitu kayak gitu jadi apa namanya itu yang harus kita mindset gitu dan Rasul pun juga sebenarnya udah nyontohin kok gitu ya Rasul itu kalau apa Umar radhiyallahu an itu kalau beliau dari awal tuh udah mau gebuk ya, kan beliau kan dulunya kan gangster kan gitu ya, preman gitu ya. Itu Umar kalau mau gebuk udah gebuk itu. Tapi kan sama Rasul ditahan kan, jangan gitu. Sama Abu Bakar ditahan jangan gitu kan. Kayak gitu. Ya. Ketika masih dakwah di fase Mekah ya. Jadi Rasul sendiri tuh udah nyontohin gitu bahwa ketika kita dapat opportunity negatif gitu, ya sama Rasul nggak diambil karena itu bukan bukan apa belum waktunya gitu, belum waktunya dan juga bukan hak kita gitu, kayak gitu. Nah dan apa namanya dan kakak Tasya ini sudah melakukan hal yang tepat dengan ngelarang ngelarang ponakannya untuk ikut jarah-jarah gitu. Bahkan kalau perlu ditanamkan mindset bahwa kita itu punya metode untuk bisa apa namanya meraih kebangkitan itu adalah metodenya Rasul. Nah itu akan jauh lebih mengelotok gitu, akan jauh lebih wah lah gitu, kayak gitu ya. Kalau apa namanya kalau kalau ngelarang demo mungkin itu 50-50 gitu ya, tergantung kondisinya gitu. Ya, tapi kalau ngelarang jarah itu wajib gitu ya. Karena mencegah dari yang mungkar gitu. Karena menjarah itu mungkar gitu ya. Kayak gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya, silakan di raise hand. Terus nanti kalau sudah di apa namanya, kalau sudah dipersilakan, nanti silakan open mic ya. Dan kita pembahasannya masih tentang Islam dan politics gitu ya. Ini literally nggak ada yang mau nanya ini, atau masih pada takut ini karena takut dari Intel? Nggak ada gitu ya. Tenang aja gitu. Ya, pokoknya teman-teman inilah. Tapi BTW teman-teman saya tuh mau nge-share beberapa hal ya.
dalam kondisi kayak sekarang, teman-teman harus lebih jeli dalam menerima dan membagi informasi. Asli. Kenapa? Beberapa hari lalu, atau lebih tepatnya hari Jumat pagi, setelah insiden almarhum Avan Kurniawan, driver ojek online yang ditabrak apa namanya mobil mobil taktisnya Brimob, itu ada template yang menampilkan dua screenshot dari salah satu Ustadz Salafi, yang itu kalimat-kalimatnya nggak ngenakin lah gitu, bahwa dianggap apa namanya bahwa itu kematian yang bodoh lah kayak gitu-gitu. Nah, terus itu template rame banget, banyak yang nge-share. Nah, saya ini dong, apa curiga dong. Saya cek ke kedua akun, ya, ke kedua akun saat ini di Facebook. Kayaknya itu bau-baunya Facebook. Dan saya tidak menemukan chat itu, apa tidak menemukan postingan itu, nggak ada. Nah, karena itu sudah rame dan banyak yang ngetekin Ustadz itu, maka kedua Ustadz ini memberikan pernyataan resmi bahwa mereka nggak pernah bikin postingan yang demikian. Kayak gitu. Jadi sebenci-bencinya kita dalam apa terhadap seseorang gitu atau terhadap satu kaum, ya, tolong kita tetap hati-hati dalam men-share berita karena kita lagi mau diadu domba, ya. Dan salah satu adu dombanya adalah memantik kebencian lewat apa namanya? Lewat yang kayak begitu-begitu. Jadi teman-teman sekarang tolong sosmednya dijaga lebih bijak lagi. Kalau ada template-template yang berisi apa ya, yang isinya tuh adalah cuitan dari tokoh-tokoh, apa cuitan dari beberapa orang tertentu, atau misalnya screenshot WA atau screenshot kolom komentar TikTok atau sosmed lain, ya, yang itu belum verified, teman-teman cek dulu, dan kalau nggak ada, jangan di-share. Ya, karena dikhawatirkan itu akan jadi upaya untuk mengadu domba. Ya, ini serius ini ya. Ya, serius banget ini karena saya takut apa namanya kita dipantik gitu ya. Dan peganglah firman Allah Subhanahu wa taala, wala na'anu qaumin alla ta'dilu. Ya, janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Ya, tolong dipegang banget itu. Itu di Quran surah Al-Maidah kalau nggak salah. Iya, Al-Maidah apa Anissa gitu, nah lupa. Mungkin bisa dicek ya. Kayak gitu. Oke, ayo nanya tuh biar forum ini nggak kriuk-kriuk. Ayo dong, nanya dong. Apa kek? Berarti tentang misinformasi lah, maksudnya mesti kita cross check gitu ya. Iya, betul. Sama kayak ini nih, apa namanya? Meninggalnya Abu Baida gitu. Karena kan masih siapa namanya? Masih ada yang bilang enggak, tunggu dulu kabar, terus juga ada yang udah share terus-terusan gitu ya. Hmm, Jadi ya apa namanya? eh, apa ya, kalau bagi Zionis ya senang-senang aja, cuman kan bagi bagi kita tuh masih menunggu-nunggu apakah emang betul atau enggak gitu. Jadi ya betul. dibandingkan kita terlalu gimana-gimana ya cukup mendoakan, terus juga eh, terus berusaha menunggu kabar dari yang valid gitu ya, sama juga mencari informasi betul tadi, verifikasi. Nah, terkadang kita tuh terlalu FOMO karena udah emosi duluan, Betul. emosi udah sedih duluan, udah seneng duluan, udah marah duluan, tiba-tiba langsung, apalagi jempol ini kan udah terbiasa gerak gitu ya, udah scroll scroll scroll, Iya. udah biasanya scroll ya, repost tuh ya Ini gampang. jempol rasanya gatal gitu ya. Iya, betul sih. Betul sih. Kalau Tapi tentang BTW, Mas Fajar, saya tuh gimana? ada contoh menarik. Contoh menarik. Hmm. Ini Hmm. kalau nggak salah, ini sebenarnya eksperimen gitu ya. Tapi eksperimen ini ini eksperimen yang menggemparkan satu Indonesia ini. Hmm. Jadi 2018 itu Republika pernah bikin satu eksperimen.
Walaupun sebenarnya Republika untuk kasus ini emang Hmm. agak ngawur juga ya gitu. Jadi di headline mereka bikin kabar kalau Pak Habibie itu meninggal. Nah, tapi Republika itu sudah naruh aneh lupa di sudut mana, pokoknya udah dikasih disclaimer kalau ini adalah eksperimen. Nah, itu tayang hari Senin kalau nggak salah, terbit hari Senin pagi itu. Nah, apa yang terjadi di hari itu, Pak Ilham Habibie, putranya, itu dapat WA banyak banget dari tokoh-tokoh. Ini beneran nih, ini beneran nih, ini beneran nih gitu. Ya. Lalu kalau nggak salah Pak Ilham Habibie itu sampai bikin statement gitu kan, kalau itu nggak benar. Nah, tapi Republika di hari esoknya itu bilang gini yang sebenarnya ini rada ngehe juga gitu ya. Kami itu udah mencantumkan di salah satu sudut halaman koran kami kalau ini eksperimen. Itu tulisannya jelas tuh. Kalau ini eksperimen. Nah, berarti apa? Kadang-kadang ketidaktelitian kita itu ya, itu apa namanya berdampak ke segala hal. Bahkan untuk koran yang besar aja, itu kan besar tuh kan. Koran itu kan gede kan, ya. Maksudnya itu yang tidak sekecil apa yang tidak sekecil HP aja, kita tuh masih bisa kelewat gitu loh. Apalagi HP yang secara dimensi lebih kecil, yang secara tulisan lebih kecil, di mana kita itu ada budaya di mana kita itu malas, jangankan baca buku, baca caption aja malas gitu ya. Nah itu ya berat dampak apa? Ya kayak gitu. Ya. Jadi untuk koran, level koran aja orang bisa sampai ke gocek, apalagi cuma level postingan Instagram. Ya, kayak gitu. Terlalu menggebu-gebu saya, mohon maaf. Ini ada pertanyaan menarik nih ya. Dari siapa ini? Dari Nisau. Kak Nisau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, izin bertanya, apakah dalam sistem Islam, dalam menjalankan sistem pemerintahnya juga ada DPR? Kalau DPR Ian nggak tahu ya. Waduh, nggak DPR Ian. Beda ya. Oke, mau Mas Fajar dulu? Lanjut. Oke, apa saya dulu ya? Oke, Hmm. Kakak Nisa yang terhormat, seperti yang sudah saya mention sebelumnya, kalau dalam Islam itu tidak ada sistem tidak ada eh, pihak yang berhak untuk membuat aturan main selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, fungsi DPR sebagai pembuat aturan main itu jelas tidak akan ada dalam Islam. Tetapi Islam punya lembaga sendiri namanya Majlisul Ummah. Nah, Majelis Umat. Nah, Majelis Umat ini fungsinya apa? Majelis Umat ini fungsinya adalah untuk menampung masukan-masukan masyarakat. Gitu, yang nanti akan di-forward ke khalifah atau apa namanya pejabat terkait gitu. Yang itu isinya siapa? Isinya adalah apa namanya tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing wilayah gitu, yang nanti akan menjadi representasi dari masing-masing wilayah dan nanti mereka yang akan menyampaikan ke khalifah tentang keluhan-keluhan masyarakat. Misalnya daerah ini ada ini, daerah ini ada ini, kayak gitu-gitu. Nah, tetapi majelis umat ini itu fungsinya hanya tadi, ya, hanya menyampaikan keluh kesah masyarakat dan mengontrol khalifah, udah itu aja. Nah, adapun fungsi pembuatan aturan main, pembuatan undang-undang yang ada di DPR itu tidak akan ada dalam majelis umat, kayak gitu. Jadi apakah ada sejenis DPR? Ya nggak ada. Adanya namanya majelis umat gitu. Dan fungsinya jelas berbeda jauh gitu. Mas Fajar, mungkin ada yang mau tambahin? Ya, intinya kalau di Islam itu nggak ada tres politika ya. Nggak ada DPR, Hmm. MPR, itu nggak ada, teman-teman. Nggak ada pemerintahan gitu ya. Tapi, apa namanya, nggak ada legislatif, eksekutif, yudikatif, itu nggak ada. Tapi langsung sih, ada yang sebagai kekhalifahannya, yang tadi udah disebutin sama Mas Bram, situ ada majelis ummahnya, terus juga ada yang bantu yang kekhalifahannya itu. Jadi
seperti kayak apa namanya asistennya lah gitu, Mawin Tanfis gitu. Nah di bawahnya nanti baru ada semacam kayak kementerian-kementerian, ada yang megang juga semacam ada kayak gubernur kalau kita kenal sekarang itu setiap provinsinya ada peradilan segala macam. Jadi itu sih. Jadi emang nggak ada betul, nggak ada MPR-nya. Tadi udah di lengkap sih udah disebutin sama Mas Bram sih. Nambahin dikit aja. Oke, oke. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau tanyain? Ayo, ini kita mau dijamin sampai jam 10 juga silahkan ini. Ayo. Ya, ayo silakan. Kalau yang mau tanya, tanya aja, nggak usah malu-malu, tenang. Kita bukan apa namanya, kita bukan DPR yang suka maki-maki masyarakat, bukan ya. Kita juga apa namanya, bukan pejabat yang bilang begini dan begitu, bukan. Kita mah apa namanya, hanya masyarakat biasa yang juga sama-sama makan nasi gitu ya. Oh, enggak ya. Kenapa jadi makan nasi gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menanggapi ya. Kalau mau nanya langsung bisa diklik raise hand. Kalau sudah dipersilahkan bisa buka audionya. Kalau yang mau nanya via chat juga silahkan ya. Mungkin Anda terlalu introvert ya, atau gimana ya silahkan untuk ditanyakan ya. Ini apa namanya? eh Emang ya gitu deh. Mana ya? Nggak ada pertanyaan nih. Apa sudah pada ngerti Oke. semua? Atau sudah apa? Atau merasa tidak ada yang perlu ditanya? Atau ini apa namanya literasi politiknya sudah cukup? Ya kalau literasi politiknya cukup sih alhamdulillah ya gitu. Tapi aku sih menarik Mas ketika kamu ngomong ada ini ya apa namanya istilahnya itu adu domba ya. Memang sampai sekarang sih bentuknya berbeda, cuman arahnya sama. Yang dipakai dari Hmm. baik zaman dulu sampai sekarang itu sama sih, DVD dan Impera ya. Ya, adu domba gitu. Baik kalau zaman dulu kan kekerajaan dengan kesultanan kalau di Indonesia ya. Kalau seandainya memang di dalam Hmm. suatu wilayah itu contoh kayak kesultanan gitu, memang betul-betul kuat kayak semacam di Aceh gitu ya. Di dalam itu ya masyarakatnya yang diadu domba gitu, dikasih susupan gitu ya. Salah satunya seperti tokoh siapa namanya itu, bukan Theodor Herzl ya. Ada salah satu tokoh Bukan di itu Horgronya ya? Stormholtz ya. Jadi pura Iya. itu sampai apa namanya sampai belajar ke Mekah gitu teman-teman. Ya paham sendiri ya kalau bagi kita kan kalau udah ngelotok gitu ya, apalagi di tempatnya di situ tempat belajar, tapi masih dengan kekehnya pegang untuk supaya ilmu yang dia dapat di Mekah itu dipakai untuk adu domba. Bayangin. Kalau bagi kita kan ya kalau udah banyak sesuatu hal yang masuk ke dalam diri kita, baik itu secara informasi, kalau yang dominan itu adalah Islam ya otomatis kan bakal merubah ya. Tapi ini betul-betul kekeh loh dalam waktu bukan waktu yang pendek bertahun-tahun untuk belajar supaya bisa adu domba di Aceh. Bayangin teman-teman. Jadi datang ke sana, bentuk dengan ulama, ngadu domba, bikin khilafiyah, bikin perbedaan. Jadi adu domba itu ya sampai sekarang tuh masih tetap dipakai. Kalau nggak adu domba ya eh, tebang bambu ya, kalau nggak salah ya. Apa namanya mas istilahnya tuh? Iya, belah Iya tebang bambu. bambu ya. Iya. Jadi satu dinaikkan, yang lain ditumpas gitu ya. Yang satu diangkat, yang lain dihajar gitu. Ya teman-teman kalau lihat fenomena seperti itu ialah apa namanya tebang bambu ya. Jadi gitu. Hmm. Jadi memang sampai sekarang tuh terus-terusan dipakai. Cuman polanya yang berbeda seperti yang disangkut pautkan dengan informasi tadi. Ada yang pura-pura bikin apa namanya bikin postingan, atau bukan. Udah beredar ke kita, rupanya ya nggak betul kan. Seperti itu. Kita udah Hmm. kemakan isunya, malah yang lain berisi apa namanya jadi fitnah. Ya. Kalau gara-gara kita posting ya, padahal jempol ini mudah banget, tapi mudah juga buat kebaikan. Cuman semudah-mudah buat kebaikan ya plot plot twistnya ya mudah juga buat buat apa namanya buat keburukan gitu. Jadi memang mesti jaga kewarasan kita sih. Itu memang mesti kritis di Iya. era sekarang. Ya. Pokoknya tuh
ada info apapun tuh kritis, di cross check gitu. Jangan asal apa namanya, jangan asal terima, asal share, akhirnya ya itu, Hmm. ya kayak Ya. gitu. Kan apa ya? Kalau mungkin ada satu quotes menarik dari Prof. Bagus Mulyadi tuh. Jadi dalam beberapa momen gitu, justru yang membunuh orang tuh bukan kejahatan, tapi yang membunuh orang tuh adalah ketidaktahuan gitu. Kayak gitu. Nah, salah satunya adalah ketidaktahuan kita apakah sebuah informasi itu benar apa tidak, lalu di-share, lalu membesar, lalu jadi apa namanya, lalu jadi atensi. Setelah jadi atensi kemudian berpengaruh sama perilaku, akhirnya apa? Akhirnya itu berdampak sama orang-orang yang nggak tahu apa-apa, nggak punya peran apa-apa, tapi mereka jadi korban gitu, kayak Ya. gitu. Nah, itu salah satunya itu. Jadi tolong please jangan apa namanya, jangan mentah-mentah menerima dan membagikan informasi gitu. Tolong kritis gitu ya, dan tolong dibudayakan banget buat ngebaca dan menelaah tuh, dibudayakan banget ya. Jangan baca caption aja malas tuh, jangan ya. Kayak gitu. Karena saya sudah sering menggebuk orang-orang yang malas baca caption gitu ya. Kayak gitu. Ini Iya, beneran nggak kalau ada nih. bagi orang yang iya, kalau bagi orang yang nggak berpengaruh aja itu sangat-sangat berpengaruh ya untuk repost ya, apalagi orang yang berpengaruh ya, Ci. Betul, betul, betul. Ya gitu. Ya. Bagi orang yang Sekarang punya tuh posisi ya. Sekarang tuh arahnya tuh udah ini apa, udah ke apa sih namanya? Udah ke arah untuk menyerang etnis tertentu, udah mengarah pada apa namanya? Kalau agama sih kayaknya kelihatannya belum ya, tapi yang paling kelihatan tuh etnis sih. Kayak gitu, udah ngarah ke etnis tertentu. Nah, itu jangan ya. Dan oh ya, ini mungkin sedikit tips buat teman-teman ya. Kalau saya nggak tahu apakah di antara teman-teman ada yang pernah ikut demo apa enggak ya gitu. Tapi sedikit kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang penasaran gitu, ya. Penasaran lagi bahasanya, atau misalkan diajak gitu ya. Nah, teman-teman kalau misalkan ikut aksi demonstrasi, tolong patuhi semua regulasi ya. Kayak misalkan nggak boleh bawa apa namanya, nggak boleh bawa senjata tajam, nggak boleh bawa apa gitu-gitu, nggak. Dan tolong patuhi guideline gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah dikasih pembatas, misalkan teman-teman hanya boleh sampai sini aja, nah itu jangan dilompatin, jangan gitu ya. Jangan dibablasin, jangan juga ya. Karena ketika nanti teman-teman udah ngelewatin guideline dan kemudian ricu, polisi berhak untuk nembakin teman-teman walaupun pakai peluru karet gitu ya, atau mungkin pakai gas air mata, atau mungkin pakai water cannon gitu. Kenapa? Karena teman-teman sebagai masa demo dianggap sudah tidak kondusif gitu. Jadi semua guideline-guideline yang sudah ada gitu ya, mungkin teman-teman bisa nanti coba cek regulasinya soal demo gitu, dibaca-baca guideline-nya, ditaati gitu ya, dan tolong jangan apa namanya, jangan cari gara-gara gitu ya. Karena satu orang cari gara-gara bisa ngaruh sama yang lain. Dan tolong dalam keadaan seterik dan sepanas apapun, tolong tetap tenang, tolong apa namanya, pikirannya jangan kemana, apa namanya, jangan kemana-mana, dan jangan sampai mudah terpancing gitu ya. Karena ya kayak begitu-begitu tuh sering ada gitu ya. Dan ketika teman-teman tenang nih ya, ketika teman-teman tenang, tetap fokus sama apa yang mau disuarakan dalam aksi demo itu, terus ujuk-ujuk ada yang rusuh. Nah, dan yang lain nggak ikut-ikut, yang rusuh ini kan malu nih. Ya malu lah, dia mancing-mancing rusuh, orang lain kagak kepancing, ya udah. Ya paling dia habis itu kabur kalau nggak ketahuan gitu ya. Kalau ketahuan ya mentok-mentok diapain ya, pernah ya waktu itu ya. Tapi kayaknya nggak deh, kayaknya langsung kabur deh dia. Kayak gitu. Ya. Dan teman-teman semua, saya tuh udah beberapa kali mengabadikan momen-momen aksi demonstrasi gitu ya. Dan salah satu mungkin yang saya mau tunjukin, saya nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak. Kelihatan nggak ya? Hmm, nah, kayaknya kelihatan nih. Harusnya kelihatan. Nah, ini kira-kira siapa teman-teman? Ini Ahwat. Ahwat ini. Ya, ini Ahwat.
Dan tahu nggak ini polisinya ngapain? Ngejaga biasa doang. Bahkan cuma ngambil foto doang gitu ya. Ini aksi pelajar di Bogor ini kalau nggak salah. Bulan Mei kalau nggak salah, bulan Mei. Ya. Polisinya tuh cuma ngejaga biasa doang sambil foto-foto buat laporan. Ya. Dan nggak ada, dan kemarin tuh nyaris nggak kelihatan senjata apa-apa, nggak ada. Dan bahkan setelah aksi nggak ada sampah. Gitu. Jadi kita yang sudah tahu nih ya teman-teman, harusnya bisa juga jadi contoh buat orang-orang lain yang mau menyuarakan apa namanya aspirasinya di jalan, bahwa kita bisa tertib, bahwa kita bisa apa namanya bisa sangat-sangat direct, tertib, dan juga kita bisa nol sampah. Gitu. Itu yang penting itu. Karena dengan nol sampah, kita juga secara tidak langsung ngebantu teman-teman kita yang hari ini jadi petugas kebersihan gitu. Kalau di Jakarta tuh pasukan oranye gitu ya. Dan pasukan oranye tuh lumayan sibuk banget tuh habis aksi kemarin tuh. Ngebersihin daerah Semanggi, daerah mana gitu yang sampahnya banyak banget, sampah air mineral lah, sampah molotov gitu, gitu lah. Ya gitu ya. Jadi marilah kita jadi contoh ya. Uswatun hasanatun ya. Ini literally nggak ada yang mau nanya ini. Ya Allah. Ini kayaknya pada ngantuk semua ini kayaknya. Tapi Gampang udah kalau kayak kalau nggak ada yang Mas nanya kita. Oh, ada nih. ada dua atau tiga ya. Lebih ke Oh, bingung mau kakak nanya apa sih Hasan. Kak? Luar biasa. Apa ini? Lebih ke bingung mau nanya apa. Soalnya di situasi kayak gini, kami sebagai ASN yang masih staf ruang geraknya terbatas untuk ikut nimbrung ke politik karena dipaksa manut. Gak boleh bicara politik di sosmed, takut dianggap memperkeruh suasana. Ya, apa ya? Setidaknya kakak bisa memulai itu dengan kalau kata Rasul itu apa namanya eh wa lam yastati fabi kolbi gitu kalau kata Rasul. Kalau kamu nggak bisa pakai lisan, nggak bisa pakai tangan, ya minimal nggak suka aja udah lebih dari cukup lah gitu. Ya, kayak gitu. Dan itu udah bare minimum lah kalau bahasa sekarang bare minimum kayak gitu. Ya, jadi kakak memulai dengan apa ya keprihatinan dan ketidaksukaan aja itu sebenarnya itu sudah bare minimum dalam Islam sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya kakak merasa bahwa ruang geraknya cukup dibatasi gitu ya, itu udah bagus ya, kayak gitu. Oke, teman-teman semua, karena kayaknya kita sudah agak lumayan larut nih ya, dan juga teman-teman harus beraktivitas esok hari, baik itu yang WFH atau mungkin yang masih apa namanya secara offline gitu ya, harus beraktivitas. Jadi ya mari kita menutup, tapi sebelum menutup, mari kita dengarkan pesan-pesan yang berikut ini. Oh enggak ya, malah jadi berita. Mas Fajar Lanjut mungkin aja. ada yang mau disampaikan untuk menutup? Oh iya, paling cuman simpel aja sih. Jadi mungkin kita tahu bahwasanya di luar sana entah apa yang terjadi ya, yang fenomena yang ada, tapi sebisa mungkin kita jangan sampai apatis dengan yang sedang terjadi gitu ya. Cuman pakailah sudut pandang dengan kalaupun memang kamu nggak dapet, ya kamu harus pelajarin. Kan untuk melihat sesuatu itu kan butuh alat ukur ya, butuh sesuatu Betul. yang oh ini benar ini salah gitu. Nah, di Islam pun itu eh, ada gitu ya. Nah, jadi jangan sampai ketika kita melihat sesuatu fenomena yang ada sekarang itu hanya berdasarkan kacamata kita sebagai manusia saja. Kalau sudah manusia biasa saja ya setiap orang punya perspektif, setiap orang punya nilai. Nilai itu ya relatif kan. Nah, kalau seandainya dengan cara aturan yang jelas, parameter yang baku gitu. Dengan cara kita karena memang akidah kita adalah Islam, ya Islam tidak membatasi hanya kepada sholat saja gitu ya, hanya kepada ibadah makhluk saja. Tapi untuk melihat sudut pandang, melihat atau pandangan kita sebagai orang Muslim itu ya pakailah rules yang udah dijelaskan di dalam Islam itu. Jadi melihat sesuatu, ya pakailah dengan cara Islam melihat apa namanya tentang politik, tentang ekonomi, tentang sesuatu baik itu hal-hal yang mikro sampai ke yang makro yang disebutkan oleh Mas Bram tadi. Jadi yang pertama jaga kewarasan, yang kedua, kalaupun memang apa namanya untuk melihat sesuatu dengan cara sudut pandang tentang Islam ya. Karena
akal kita tadi mungkin ya kita ngerasa luas ya, cuman ya bakalan terbatas gitu. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang diciptakan gitu ya, bukan yang menciptakan sesuatu gitu. Udah sih dari aku. Oke. Mungkin kalau dari saya ini ya, wala tayasu an rohillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Dan tidak berputus asa itu dalam kondisi yang kayak begini, itu tidak hanya soal kita senantiasa berharap, tapi harapan itu harus ada wujudnya, harus ada manifestasinya dengan cara kita senantiasa belajar sungguh-sungguh, kemudian kita saling mengingatkan dan sekaligus kita mendekatkan diri gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita semua dan Allah menyegerakan pertolongannya dalam waktu dekat. Ya. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin, dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat istighfar astagfirullahalazim dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Udkhulu fis silmi kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo kalau yang mau pamit silahkan ya, untuk membubarkan diri ya. Tolong jangan di Zoom ini rusuh, jangan. Jangan Ya. dijarah juga ya. Iya. Oke. Matur nuwun Kak Makasih Bang Mas. Fajar. Syukran. Ya, makasih banyak waktunya malam Assalamualaikum. ini. Wabarakatuh.